jika ada germo politik, lantas adakah pelanggan dan pelacur politik? Tentu jawabnya ada. Pelanggannya siapa? Pengusaha hitam. Pelacurnya adalah para pejabat publik brengsek. Rumah bordilnya, tempat transaksi dan perilaku pelacuran terjadi adalah pelacuran politik adalah DPR. Sedangkan germo politik adalah oknum-oknum yang menjajakan para pelacur politik tersebut kepada para bos partai politik di lingkaran kekuasaan. Keterlibatan aktif Presiden Joko Widodo yang ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 adalah salah satu ancaman nyata bagi demokrasi kita. Kalau penguasa sesudahnya komitmen untuk pemberantasan korupsi, menegakkan hukum secara berkeadilan dan transparan, maka wajar kalau presiden sebelumnya cemas. Nanti jangan-jangan setelah saya turun, jangan-jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, saya hari ini dapat artikel dari sahabat saya, seorang advokat, pengacara yang cukup senior, namanya Yusdarman SH MM MKN ya. Dia seorang advokat yang juga ketua Dewan Pengawas FAPRI, Forum Advokat dan Pengacara Republik Indonesia. Jadi yang kita tahu selama ini orang awam, Peradi dan apa itu ya, organisasi advokat, ternyata seperti organisasi profesi lain juga tumbuh banyak sekali ya. Wartawan saja ada PWI yang paling duluan, ada AJI, ada PJMI, Perhimpunan Jurnalis Muslim Indonesia, ada Forjis, Forum Jurnalis Islam Bersatu, dan lain-lainnya banyak lah ya. Teman saya Yusdarman ini menulis artikel berjudul Germo dan Pelacur Politik. Wah, seru ya, Germo dan Pelacur Politik. Dua diksi ini, germo dan pelacur, ini tentu kita akan langsung pahami sebagai sesuatu yang negatif. Nah, germo negatif, pelacur negatif ya. Tapi kenapa disandingkan dengan politik? Kita baca ya. Makmurnya dunia prostitusi dewasa ini, begitu juga kelangsungan pelacuran tidak lepas dari peran para mucikari atau germo dan pelanggannya, tak terkecuali dalam dunia politik. Fakih Al-Bantani dalam tulisannya juga menambahkan, jika ada germo politik, lantas adakah pelanggan dan pelacur politik? Tentu jawabnya ada. Pelanggannya siapa? Pengusaha hitam. Pelacurnya adalah para pejabat publik brengsek. Wah, ini. Jadi kata dia, pelacurnya adalah para pejabat publik brengsek. Rumah bordir pelacuran politik di negeri ini adalah DPR. Ngeri nggak? Banggar. Di sana ada Banggar, Badan Anggaran, ada Bansos, perpajakan, proyek pemerintah, dan dana hibah. Dalam prakteknya, pelacuran selalu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi karena si pelaku tidak akan sudi jati dirinya diketahui oleh umum, gitu. Ya kan? Paling tidak, walaupun mereka tahu itu jahat, itu busuk, buruk, dan berdosa, para pelaku pelacuran politik yang terlibat tadi, germonya, mucikarinya tadi ya, pelanggannya, apalagi tadi, para pelacurnya sendiri pasti melakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan germo politik adalah oknum-oknum yang menjajakan para pelacur politik tersebut kepada para bos partai politik di lingkaran kekuasaan. Germonya adalah orang-orang menjajakan para pelacur politik tadi. Siapa ya? Tadi para pelacur tadi adalah para pejabat publik brengsek tadi ya. Orang ini menjadi calo pertemunya pelanggan dan pelacurnya. Tentu ada fee untuk itu ya. Setiap orang tidak terkecuali seorang presiden sekalipun,
telah tentu berhak punya pilihan dan preferensi calon presiden. Oke, setuju. Tetapi ketika sang presiden yang sedang menjabat menyalahgunakan kewenangan dan pengaruh yang dimilikinya untuk memenangkan paslon yang didukungnya, pasangan calon yang didukungnya, maka sang presiden jelas-jelas telah melanggar konstitusi. Dia tentu kita paham yang dirujuk adalah Presiden Joko Widodo. Jadi pendapat Yus Darman bahwa seorang presiden yang masih menjabat dan sibuk mendukung dengan segala cara pasangan calon yang didukungnya, maka menurut Yus Darmawan, presiden ini sudah terang-terangan jelas-jelas melanggar konstitusi. Dan itu sebetulnya menjadi ranah DPR untuk memproses. Tapi dengan posisi dan kondisi DPR yang seperti sekarang, jangan berharap ya. Karena salah satu tugas utama presiden adalah memastikan setiap pemilu berjalan free and fair, bebas dan adil, dan adil ya, bebas dan adil. Sebab dengan kekuatan dan jaringan yang dimilikinya, sang presiden punya peluang besar untuk mempengaruhi hasil pemilu. Akibatnya, arena pertandingan tidak lagi adil bagi semua pasangan calon, utamanya yang tidak mendapat dukungan sang presiden. Ini kita paham betul Bang Yus Darman ya. Tapi Bang Yus menulis begini menjadi mengingatkan kita semua bahwa presiden yang cawe-cawe, yang berusaha mempersiapkan putra mahkota dan penerusnya sekaligus, maka itu sebuah pelanggaran, minimal pelanggaran etik, dan apalagi kalau disebut pelanggaran pada konstitusi. Apa lanjutnya? Keterlibatan aktif Presiden Joko Widodo yang ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 adalah salah satu ancaman nyata bagi demokrasi kita. Sebagai orang yang mengangkat salam 2 jari dan ikut memilih Jokowi di Pilpres 2014, saya merasa bertanggung jawab untuk tidak membiarkan beliau melakukan kesalahan konstitusional yang sangat fatal dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Yus Darman ini ternyata pendukung Jokowi ya, paling nggak pada Pilpres 2014, 10 tahun yang lalu. Dia nggak cerita tuh 2019 ada di mana. Dia mendukung Prabowo kah atau apa gitu ya. Tapi dia ikut mendukung salam 2 jari dan mendukung mendukung Joko Widodo pada 2014. Makanya dia merasa berkewajiban ya menjaga, mencegah agar Jokowi tidak melakukan kesalahan konstitusional yang sangat fatal dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Top, Bang Yus ya. Karena salah satu tugas utama presiden adalah memastikan setiap pemilu berjalan free and fair, dikutip dari tulisan berjudul Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo dan Menolak Anies oleh mantan Wamenkumham, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Denny Indrayana. Jadi tulisan Denny ini mengviral dan panjangnya minta ampun, dan itu diakui oleh Denny ketika di awal paragraf artikelnya bahwa dia akan menulis sangat panjang. Dan itu jadi viral, dijadikan berita, jadikan konten YouTube dan sebagainya. Termasuk oleh teman saya, Hersu Beno Arif ya. Denny pun mengklaim Presiden Jokowi pernah membeberkan 2 keinginannya setelah lengser kepada seorang menteri senior atau orang dalam lingkar istana yang dia tak sebutkan namanya. Ini bisa macam-macam nih ya, orang bisa menduga yang masuk Luhut Binsar Panjaitan, wah menteri senior lingkar dalam istana. Tapi bisa juga mungkin yang dia maksud adalah Profesor Mahfud MD. Misalnya, ini cuma duga-dugaan saja. Pertama, keinginan Jokowi adalah mengamankan dan melanjutkan program kerja yang selama ini digarapnya. Oke. Target Presiden Jokowi, siapapun presiden penggantinya adalah orang yang bisa mengamankan dan melanjutkan program kerjanya, termasuk IKN dan kereta cepat ya saudara ya. Anda bisa bayangkan kalau ada calon presiden yang siap laksanakan mengamankan IKN dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, saya nggak tahu apakah Anda masih tetap mendukung capres seperti ini atau sama aja ternyata. Itu pilihan masing-masing, monggo aja. Kedua, aman dari kasus hukum, ujar Profesor Denny dalam keterangannya Senin 24 April. Saudara, jadi orang yang cemas dengan kasus hukum setelah lengser adalah orang yang bermasalah. Kalau orang itu yakin dan selama ini memang bekerja sangat baik, tidak neko-neko, tidak menabrak-nabrak hukum dan kekuasaannya, karena dengan kekuasaannya hukum tidak akan mampu bergerak. Aparat penegak hukum tidak berani ya menindak
Tapi begitu lengser yang bersangkutan di kursi kekuasaannya, maka aparat hukum akan mulai, dan terutama penguasa sesudahnya. Kalau penguasa sesudahnya komitmen untuk pemberantasan korupsi, menegakkan hukum secara berkeadilan dan transparan, maka wajar kalau presiden sebelumnya cemas. Nanti jangan-jangan setelah saya turun, jangan-jangan. Nah ini ya, dan ini dikonfirmasi oleh Denny Indrayana bahwa punya 2 pesan kepada calon penggantinya. 1, lanjutkan program-programnya. 2, amankan saya dan keluarga dari jerat hukum atas perilaku saya dan keluarga ketika menjabat. Ya. Berdasarkan tulisan Profesor Denny tersebut di atas, sebagai advokat, saya ingin memberikan legal opinion kepada Bapak Jokowi. Jika program IKN itu Ibu Kota Negara Nusantara, bagus. Jika IKN bagus, harusnya Bapak optimis bahwa siapapun pengganti Bapak akan melanjutkan proyek IKN. Nah, jika program IKN bagus, harusnya Jokowi optimis siapapun penggantinya akan melanjutkan. Tapi kalau dia cemas, nah ini masalah kan. Kalau dia cemas tidak yakin dengan bahwa IKN itu bagus karena banyak masalah, wajar dia cemas, siap jangan-jangan nggak dilanjutkan nih, gitu kan. Yang kedua, ini menarik juga nih, dengan sukarela saya bersedia menjadi kuasa hukum Bapak apabila ada pihak yang memperkarakan Bapak setelah lengser. Ya, sebagai kuasa hukum, advokat, pengacara, dia bersedia secara sukarela, nggak usah dibayar, pro bono, menjadi pengacaranya Joko Widodo setelah lengser jika ada orang-orang yang memperkarakannya secara hukum. Belum titik, masih koma. Kenapa? Karena dengan catatan Bapak bersih. Yus Darmawan ini, Yus Darman maksud saya, ini pandai menyusun kata-kata, siap menjadi penasihat hukum secara sukarela. Setelah Bapak lengser, kalau ada yang mempersalahkan secara hukum, memperkarakan secara hukum. Dengan catatan Bapak bersih. Kalau Bapak gak bersih, ya nggak mau. Kan begitu, Bang Yus ya? Bisa aja nih Bang Yus nih. Ngomong-ngomong, menurut Bang Yus, Joko Widodo bersih nggak? Oke, lanjut lagi. Sebagai negarawan, akan lebih elok jika Bapak menjauh dari persiapan kontestasi Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang. Agar setelah Bapak lengser dikenang sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Bapak Pembangunan itu sudah ada, Pak Soeharto ya, Pak Harto ya, atau ini Bapak jilid 2 barangkali ya. Agar Bapak dikenang sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Karena di masa kepemimpinan Bapak, suka tidak suka harus kami akui, proyek infrastruktur masif terbangun. Salam hormat. Nah, di sini ada sedikit keselionya nih, Yus Darman ya. Jadi bahwa itu masif pembangunan infrastruktur, yes ya. Apakah dengan itu kemudian layak mendapat disematkan gelar Bapak Pembangunan? Beda pembangunan infrastruktur zaman Joko Widodo dengan zaman Soeharto tentu saja. Ya, zaman Soeharto uangnya sama-sama ngutang juga, tapi pertama tidak ugal-ugalan ya. Kedua, dampaknya benar-benar dirasakan oleh rakyat. Anda tahu namanya bendungan Asahan, apa segala macam dan seterusnya sebagainya, itu dahsyat sekali ya. Ada sekarang proyeknya ugal-ugalan, amburadul, tanpa perencanaan yang jelas, yang matang, bagaimana Kertajati dan banyak bandar lain terbengkalai, tidak terpakai, jadi tempat main odong-odong dan sebagainya. Bagaimana Jokowi sendiri mengaku ada pelabuhan tanpa akses jalan, misalnya, seterusnya dan sebagainya. Dan yang membuat kita lebih miris lagi adalah bahwa semua dilakukan dengan utang yang ugal-ugalan. Utang yang dengan bunga sangat tinggi. Ya, Bang Yus ya, beda ya. Tapi nggak apa-apa, itu pendapat Anda, silakan saja. Dan buat kita adalah bahwa pesan utamanya dari surat artikel Yus Darman ini adalah, Jokowi berhentilah Anda mencawe-cawe, sibuk ngurusin para mempersiapkan pengganti Anda yang tentu dengan target 2 tadi ya. Amankan, lanjutkan program-program dan amankan dari jerat hukum setelah lengser. Kita nggak tahu apakah Jokowi mau mendengar surat ini, mendengar dan menaatinya, tapi lihat rekam jejaknya saya pesimis. Bukan berarti
Tidak ya, tapi saya pesimis. Boleh dong, saya berpendapat begitu. Bang Yus, terima kasih banyak artikelnya, dan saudara sekalian penonton Bang Edi Channel, saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.